alhamdulillah kita masih dapat berkumpul di dalam kajian kita yang mingguan ini, dan sebelumnya mohon maaf karena ada beberapa perkara yang harus kami lakukan di hari yang biasanya kita sepakati, yaitu hari Ahad. Tapi alhamdulillah semua berjalan lancar bi'aunillahi wa quwwatih, dan akhirnya kajian kita alihkan ke hari Selasa untuk minggu ini gitu. Yang sebelumnya minggu hari Ahad kemarin. Oke. Masih bersama Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sebelumnya kita mengatakan bahwasanya samaratul ilm at-taqwa. Ya, di pertemuan sebelumnya kita membahas bahwasanya buah daripada ilmu itu adalah sebuah ketakwaan. Baik itu ketakwaan zahir maupun ketakwaan batin. Itu. Dan la yumkin an nasila ila batiniha illa ba'da murur ila min zahiriha. Enggak mungkin kita bisa nyampe kepada batinut taqwa kecuali kalau misalnya kita sudah menempuh zahirut taqwa. Terus kalau sudah sampai batinut taqwa, apakah zahirnya ditinggalkan? Ya tidak, harus tetap dijalankan. Harus tetap istimrar. Karena apa? Orang-orang arifin itu mengatakan, al-arifuna billah itu mengatakan, ahlullah la ya'rifuna inqita', bal ahlullah ya'rifuna al-wisal. Bahwasanya kekasih Allah itu adalah tidak mengenal yang namanya putus. Entah itu putus hubungan antara Allah atau sesama makhluk. Tapi ahlullah itu selalu senantiasa untuk menyambung silaturahim, menyambung keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Oke? Kita kembali ke kitab Al-Qism Al-Awwal. Nah, di mana kita katakan bahwasanya buku ini dibagi menjadi beberapa kategori, klasifikasi. Buku ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang dimana pertama itu adalah membahas tentang zahirut taqwa. Bagaimana kita bisa mendapatkan zahirut taqwa, seperti itu. Kemudian akhirnya Imam Ghazali memulai dengan bagian al-qism at-ta'at atau bagian al-ibadat di sini. Kalau kita sering lihat di dalam ilmu fikih, ini sering disebut dengan al-ibadat. Nah, qism pertama al-qism at-ta'at. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-qism al-awwal fi at-ta'at. Ini adalah wasilah kita untuk menuju zahirut taqwa. Sebagaimana halaman sebelumnya dikatakan bahwasanya tujuan kita adalah zahirut taqwa, dan itu adalah samaratul ilm wa batiniha gitu. Maka yang pertama kali dibahas adalah zahirut taqwa. Apa wasilah menuju zahirut taqwa? Itu yang disebut dengan at-ta'ah atau al-ibadah. Kemudian Imam Ghazali mengatakan apa? I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu. I'lam, ketahuilah, yakinilah, gitu kan. Sebagaimana sebelumnya kita katakan bahwasanya ketika ada kata i'lam di dalam buku Imam Ghazali itu bermakna tayaqqan atau yakinilah. Gitu. I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu. Yakinlah bahwasanya perintah Allah itu baik berbentuk fardhah atau berbentuk nafilah, atau sering kita sebut dengan wajib dan sunnah. Gitu. Mungkin sering tersebar ya di lisan kita, di telinga kita, bahwasanya wajib jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Atau sunnah atau nafilah atau tatawwu' itu bahasanya satu semua, ya artinya sama gitu. Jika dikerjakan dapat pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Tapi di sini Imam Ghazali ingin mengekstrak itu dan memiliki pandangan yang lain akan fardhah dan nafilah itu. Dalam artian ingin lebih realistis gitu, lebih gampang dicerna oleh para pembaca, oleh para murid dan para pelajar gitu. Akhirnya Imam Ghazali mengatakan apa? Ketika mengatakan membagi perintah Allah menjadi fardhah atau wajib, wa nawafil atau sunnah, maka beliau mulai mendefinisikan di sini fal fardu, farad atau wajib itu apa? Ra'sul mali, wa bihi tahsulun najah,
Wan naflu ay nawafilu, nah, gitu kan. Huwa ribh wa bihi fauzu bid darajat. Nah, kalau kita lihat di sini Imam Ghazali mengartikan al-fardu itu adalah ra'sul mal. Ra'sul mal itu adalah modal. Wa bihi tahsulun najat. Ibarat kita ingin berdagang, kalau tanpa modal ya gimana bisa untung, kan seperti itu. Makanya Imam Ghazali pun seperti demikian. Ketika kita ingin menggapai surganya Allah, ketika kita ingin menggapai ketakwaan, akan ibadah pada Allah, bagaimana kita bisa mencapai ketakwaan kalau kita tidak punya modal? Nah, gitu. Nah, Imam Ghazali mengatakan apa? Ra'sul mali wa bihi tahsulun najah. Makanya ini apakah Imam Ghazali apa namanya hanya sekedar lewat-lewat aja seperti itu? Enggak. Imam Ghazali mengatakan sini ini bukti kecerdasan beliau gitu. Karena sesuai dengan firman Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan wa yudha'ifu lahu adhafan. Makanya wabihi tahsulun najah. Ini ada munasabah ayat di antara ayat Al-Qur'an dengan firman ayat Al-Qur'an dengan ibarah Imam Ghazali di sini. Ini bentuk bahwasanya ya beliau menguasai ilmu Al-Qur'an. Yang pertama adalah al-fardu, ya wabihi wa ra'sul mali. Fardu itu adalah modal, itu kata Imam Ghazali. Wabihi tahsulun najah. Nah, dan dengan faridah itu kita selamat gitu. Selamat dari apa? Selamat dari azabnya Allah. Oke, yang kedua, wan naflu. An-naflu ay nawafil. Nawafil di atasnya, nawafil itu jamak daripada nafil atau nafilah. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nah, gitu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa kata Imam Ghazali di sini? Wan naflu huwa ar-ribhu wa bihi fauzu bid darajat. Nah, sebagaimana farad itu adalah modal inti, maka naflu itu adalah apa? Ar-ribhu, keuntungan. Nah, wa bihil fauzu bid darajat. Nah, dengan nafal inilah kita menggapai derajat-derajat tertentu di hadapan Allah. Dalam artian derajat-derajat terbaik. Oke, semua makhluk di hadapan Allah sama. Tapi dengan mengerjakan dengan untung yang berbeda kan otomatis orang-orang akan berbeda. Maksudnya orang-orang akan terbagi, terklasifikasikan sebagaimana keuntungan yang mereka punya. Seperti itu. Wabihi dengan ini, dengan nafilah ini, fauzu bid darajat. Dengan amalan-amalan nafilah ini orang-orang memiliki pahala tertentu. Makanya diriwayatkan kan surga itu memiliki 8 pintu. Setiap pintu itu punya amalan masing-masing dan itulah nafilah. Seperti itu. Wabihil fauzu bid darajat. Oke. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah azza wa jalla ma taqarraba ilayya al-muqarrabuna bimithli ada'i ma aftaratuhu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa lisanu alladhi yantiqu bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Yang Allah Jalla. Di sini perbedaan antara hadis nabawi dan hadis qudsi. Jika teksnya seperti ini, modelnya seperti ini, berarti ini disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu yang dimana intinya atau maknanya itu dari Allah, sedangkan lafaznya itu dari Sayyidina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allah Azza wa Jalla, ma taqarraba ilayya al-muqarrabuna bimithli ada'i maftaratuhu alaihim wa la yazalu al-'abd yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Nah, makanya nawafil ini yang Allah berikan ini, yang Allah perintahkan ini, ketika Allah menyuruh seorang hamba itu untuk beribadah, mata qaraba, untuk kata ini sini, wala yazalul 'abd yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah.
ketika seorang hamba itu masih terus mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan nafilah atau yang kita sebut di atas, nafilah yang sering kita sebut di atas, atau hibah. Fa idza ahbabtuhu, kata Allah. Nah, jika aku sudah mencintainya gitu. Kuntu sam'ul ladzi yasma'u bih, maka ya seperti Allah yang menjelaskan gitu. Allah yang menjadikan dia mendengar, dalam artian pendengaran yang dia miliki itu Allah membantu dia untuk mendengar gitu. Memang semua orang ini punya bisa mendengar atas bantuan Allah. Tapi lagi-lagi gitu kan, mereka memiliki pendengaran yang berbeda dengan yang lain. Intinya seperti itu di dalam hadis ini. Wa basaruhu alladzi yubsiru bih, dan aku nih kata Allah yang akan menjadikan pandangan dia. Intinya apa? Allah akan menjaga dia dari apa? Dari pendengarannya, dari penglihatannya, dari lisannya, bahkan dari perbuatan tangannya. Maaf. Oke, Min, silahkan digeser lagi. Ini ya. Halamannya digeser. Oke. Setelah kita mengartikan itu, mendapatkan setelah kita mendapatkan ini, mendapatkan hadis yang sudah Imam Ghazali terapkan gitu kan, yang sudah Imam Ghazali paparkan, kita mengartikan, mendapatkan poin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba-hambanya yang berbuat lebih daripada yang lain gitu. Yang lain bukannya Allah tidak berikan kelebihan, Allah berikan kelebihan. Akan tetapi di sisi lain Allah memberikan poin plus bagi mereka-mereka yang melakukan nawafil gitu. Baik pendengaran mereka dijaga. Makanya ketika zikir pagi itu mengatakan apa? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Di mana kita ya selalu ingin membutuhkan pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini siapa kalau misalnya tidak atas penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar makhluk yang lemah. Makanya di dalam firman dikatakan, di dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oke. Wa qala walan tasila ayyuhat talibu. Talibul ilm. Maksudnya Imam Ghazali mengatakan ilmu itu adalah salah satu sumber daripada najat gitu kan. Walan tasila ayyuhat talib ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahazatika wa anfasik. Makanya di sini Imam Ghazali, dan kamu seorang pelajar, kata Imam Ghazali, kamu tidak akan pernah merasakan atau bisa melakukan awamir dan nawahinya Allah kecuali dengan apa? Ya benar. Awamir Allah illa bimuraqabatika, illa bimuraqabati qalbika. Kecuali hatimu itu selalu kamu awasi. Kenapa hati gitu kan? Oke, kita lanjutkan nanti. Akan kita ini. Illa bimuraqabati qalbika wa jawarihika fi lahazatika wa anfasik. Dan kamu tidak akan pernah bisa mengerjakan awamirillahi ta'ala, dua nafilah dan fardhah itu. Kamu tidak akan bisa al-qiyam, melakukan gitu kan. Mendirikan awamirillah.
wa nawahil. Nah, makanya di sini ada perbedaan antara al-qiyam dengan al-ada. Al-ada itu hanya sekedar melakukan saja. Tapi kalau al-qiyam itu adalah melakukan dengan syarat dan ketentuan, syarat dan rukun beserta apa? Beserta perkara zahir dan perkara batin. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan wa aqimus shalah, aqimus shalah. Kata qiyam, dirikanlah salat, bukan kerjakanlah salat. Karena kalau kerjakanlah sholat hanya sekedar amal batinnya saja, maka akan coba dilihat. Ketika tidak ada kata qiyam di dalam sholat, ketika tidak ada sandingan kata qiyam atau kata qoma yakumu atau kata inilah qiyam sholah atau aqimus sholah, kata seperti itu. Di dalam Al-Quran, kalau tidak ada kata qiyam, maka maknanya akan tidak baik. Dalam artian bukan tidak baik di sini, maknanya akan mengindikasikan kepada perbuatan yang sia-sia. Coba kita fawailul lil musallin, bukan fawailul lil muqiminas shalah. Sedangkan kata muqimunas shalah itu artinya orang yang mendirikan sholat. Mendirikan sholat dalam artian menegakkan sholat beserta rukun dan syaratnya baik zahir maupun batin. Itu kata Ibnu Ajibah di dalam tafsir Al-Bahr Al-Madid fi tafsiril Qur'anil Majid. Seperti itu. Jadi yang dimaksud qiyam di sini adalah di dalam ibarah Imam Ghazali ini, qiyam awamirillahi ta'ala ini adalah melaksanakan, mendirikan perintah Allah illa bimuraqabati qalbika wa jawarihika fi lahazatika wa anfasi. Kamu tidak akan bisa menegakkan perintah Allah itu baik yang nawafil maupun yang faraid, baik itu sunnah maupun wajib, kecuali kamu mengawasi hatimu dan juga badanmu dan juga pergerakan jasmani dan rohanimu filah Allatika wa anfasik, di setiap pergerakan perbuatan bahkan setiap nafasmu. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan ma kharaja nafasun illa wa zanantu annahu sayadkhul wa ma dakhala nafasun illa wa zanantu annahu sayakhruj, kata Sayyidina Abu Bakar. Dalam artian apa? Bahwasanya ya saya merasa diawasi sama Allah sampai tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ma kharaja nafasun illa wa zanantu annahu sayakhruj. Setiap nafas yang masuk itu ya, saya nggak bakal mengira dia bakal bisa keluar lagi. Dan setiap nafas yang keluar, saya tidak akan mengira dia bisa masuk lagi. Dalam artian apa? Ini nafas milik Allah gitu. Coba orang yang seperti ini, seperti Sayyidina Umar bin Khattab yang merasakan muraqabah sedemikian rupa, kira-kira sempat nggak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala baik zahir maupun batin? Jelas tidak kan? Gitu. Yang disebut dengan muraqabah di sini harus kita awasi baik itu hati kita, pergerakan hati maupun pergerakan jasmani dan rohani kita gitu. Filah hazatika wa anfasik. Baik itu pergerakan di dalam setiap pergerakan maupun perbuatan bahkan nafas gitu. Min hinin tumsi ila hini tusbih. Baik itu dari kamu tidur sampai kamu bangun lagi. Istilahnya dari bangun tidur sampai tidur kembali. Itu kita harus memuraqabah itu. Untuk apa? Agar bisa mendapatkan mendirikan qiyam awamirillahi ta'ala itu, harus kita muraqabah, harus kita mengawasi diri kita, baik itu pergerakan jasmani maupun rohani, di setiap waktu dari pagi hingga petang, kata Imam Ghazali kayak gitu. Atau dari petang hingga pagi, sama saja, hina tumsi wa hina tusbih. Apa kemudian kata beliau? Fa'alam annallaha ta'ala muttali'un ala dhamirik. Yakinlah bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Wa musyrifun ala dhahirika wa batinik. Dan juga sebagai supervisor gitu Allah itu. Ibaratnya Allah adalah mampu membolak-balikkan yang ada dalam diri Anda. Baik itu zahir maupun batin, itu Allah mampu membolak-balikkan itu. Wa muhiyatun bi jami'i khataratika wa lahazatika wa khutuwatika wa sa'iri sakanatika wa harakat. Bahwasanya ya Allah itu menguasai segala apa yang ada di dalam diri Anda gitu. Apa yang diinginkan Imam Ghazali setelah ini pasti rahasia umum ya. Bahwasanya Allah mengetahui apa yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati, dan Allah tahu apa yang zahir dan yang batin yang ada pada kamu, dan Allah mengetahui apa
program kamu ke depan, apa yang akan kamu raih di depan, dan apakah program kamu ke depan itu terrealisasi atau tidak, Allah tahu itu. Makanya ulama kita di sini mengatakan, innallaha ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun walau kana kaifa yakun. Kenapa? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Gitu. Karena intinya sebenarnya Allah itu mengetahui, ini semuanya pasti sudah tahu gitu kan, sudah jelas. Apalagi saya berbicara di hadapan orang-orang muslim yang jelas berkeyakinan bahwasanya Allahu yattali ala dhamirika wa sakanatika wa harakatika ila akhirih. Dan ini saya kira ini pembahasan yang sudah sangat dikenal sekali, atau sering kita sebut di dalam fikih apa, ma'udima binaddin bidarurah. Gitu. Oke. Wa annaka fi mukhalatatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadayhi. Bahwasanya kamu ini di setiap interaksimu gitu. Baik itu kamu dalam berkerumun dengan kawan-kawan, baik itu kamu dalam keadaan sendiri gitu. Bahwasanya ya Allah itu selalu memberikan rahmatnya bagi kamu, akhirnya kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Mutaraddidun baina yadayhi. Ya, dalam kekuasaan Allah gitu. Allah, jika Allah mau, jika Allah berkehendak, dia bisa menjadikan kamu itu tidak. Contoh seperti COVID kemarin, itu contoh yang sangat dekat bagi kita semuanya. Bahwasanya setiap hari kita merasakan ya sudah makan, minum, istirahat segala macam. Tapi ketika COVID, flu sedikit, akhirnya merasakan satu nikmat yang dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Tidak bisa menciumkan bau atau tidak bisa merasakan makanan, lagi mana rasanya. Mungkin yang pernah merasakan COVID pasti tahu gitu kan. Gitu. Cuman ya lagi-lagi COVID itu benar, tapi mematikan itu karena hidup dan mati di tangan Allah. Jadi intinya saya tidak mau membahas panjang tentang COVID ya, karena itu masa lalu, silahkan kita lupakan. Oke. Oke. Qala fala yaskunu fi mulki wal malakuti sakinun wala yataharraku mutaharrikun illa wa jabbarus samawati wal ardi muttali'un alaihi. Kata Imam Ghazali. Fala yaskunu fil mulki wal malakuti sakinun wala yataharrak. Di sini bentuk kalau kita di dalam bahasa Arab bentuknya nafi wal istisna, atau sering disebut dengan yufidul ikhtisas. Bahwasanya ini hanya menghususkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang menguasai gitu. Makanya dibilang wala yaskunu fil mulki wal malakuti sakinun. Tidak satupun orang yang tinggal di dalam kekuasaan dan juga kekuasaan dan juga kerajaan atau wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala wala yataharraku mutaharrikun. Seorang yang bergerak itu tidak akan bergerak kecuali illa wajabbarus samawati wal penguasa langit dan bumi itu muttali'un alaih, menyaksikan atas pergerakan orang tersebut gitu kan. Ini bentuk jumlah seperti ini, bentuk kalimat seperti ini di dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat al-qasr atau al-ikhtisas. Dalam ilmu balaghah itu disebut dengan atau al-ikhtisas gitu. Yufidul ikhtisas, di mana berkumpulnya antara nafi dan juga istisna. Gitu. Yang di mana fala di sini kan dia fala ya sebenarnya ada illa. Nah, illa di sini adalah pengecualian. Gitu. Oke. Fata'addab ayyuhal miskin zahiran wa batinan baina yadayillahi ta'ala. Maka beradablah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu zahir maupun batin, baina yadayillahi ta'ala. Sebagaimana seperti apa gitu kita beradab pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ta'ala ta'addubal 'abdi adz-dzalila al-mudnibi fi hadratil jabbaril qahhar. Silakan gunakan adab Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu zahir maupun batin. Baik itu zahir maupun batin. Mana itu? Zahiran wa batinan baina yadayillahi ta'ala ta'addubal 'abdil dalila al-mudnib fi hadratil jabbaril qahhar. Di hadapan apa namanya? Di hadapan penguasa Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala itu haruslah kita beradab
ta'addubal miskin adzalil, menghinakan diri di hadapan Allah. Ya Rabb, aku ini lemah tanpa bapak. Makanya ketika sebelum surat Al-Fatihah kita baca apa? Allahu Akbar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ana minal. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu atau sering kita sebut dengan doa iftitah ya. Kenapa doa iftitah gitu kan? Pasir dari doa iftitah itu karena itu adalah bentuk daripada ke tazallulan kita, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu salah satu mukaddimahnya di situ. Salah satu permulaannya di ketika itu. Makanya ketika kita di dalam sadat syafi'iyah, ketika meninggalkan doa iftitah itu, maka kita disunahkan untuk sujud sahwi. Bukan disunahkan, diharuskan untuk sujud sahwi dalam sadat syafi'iyah. Karena apa? Ini penting gitu kan. Karena qiyamis shalah itu. Karena mendirikan sholat itu agar kita dapat kategori muqimin as-shalah, bukan muaddin as-shalah. Muaddin as-shalah itu melaksanakan sholat. Tapi kalau al-qiyamus shalah melaksanakan hanya sekedar fisik, bentuk fisiknya saja. Tanpa kita tahu apa inti daripada sholat. Sedangkan kalau qiyamus shalah itu baik secara fisik maupun secara zahir maupun secara batin. Gitu, oke. Kita lanjut. Wajtahid alla yaraka maulaka haitsu nahak wa la yafqidaka haitsu amara. Imam Ghazali. Wajtahid, berusahalah. Jangan sampai Allah melihat kamu gitu kan. Bukan berarti ada kala kita tidak dilihat oleh Allah, bukan. Berusahalah agar kamu itu di hadapan Allah tidak ditemukan dalam keadaan menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Itu maksud. Dalam artian apa? Jangan sampai kamu ketika dilihat Allah. Pertanyaannya, kapan manusia itu tidak dilihat Allah? Kapan manusia itu berada di luar kekuasaan Allah? Tidak ada. Nah, berarti ketika ini apa yang diinginkan Imam Ghazali di sini? Yang diinginkan Imam Ghazali adalah silahkan jangan sampai berbuat maksiat ini nih. Wajtahid alla yaraka maulaka haitsu nahak. Tapi kenapa dia bilang di sini wajtahid? Berusahalah. Kenapa kok dia tidak bilang haruslah? Kenapa dia tidak mengatakan wajiblah? Tapi kenapa dia bilang berusahalah? Karena apa? Manusia itu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan juga tempat lupa. Karena manusia itu tempat salah dan lupa, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Tawwabur Rahim. Allah memiliki sifat taubat. Makanya memiliki ism atau memiliki nama yang disebut At-Tawwab, yang maha menerima taubat. Karena apa? Karena hambanya semuanya berbuat salah. Kecuali al-anbiya was salihin. Makanya wala yafqidaka haitsu amara. Dan jangan sampai Allah tidak menemukan kamu ketika Allah memerintahkan kamu untuk sholat. Intinya apa? Silahkan jangan bermaksiat dan lakukanlah ketaatan. Itu kata Imam Ghazali. Karena apa? Allah itu pasti tidak pernah luput, hamba itu tidak pernah luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini nggak bakal bisa lepas dari rahmat Allah. Rahmat Allah dalam artian pengawasan Allah. Makanya ada yang mengatakan gitu. Mungkin nggak kita ini terlepas dari rahmat Allah? Oh, tidak mungkin. Kenapa? Karena keluar dari rahmat Allah adalah mustahil. Mungkin itu perkara yang bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Maybe yes, maybe no. Tapi kalau misalnya mustahil, itu malah yakbal al-wujud aslan. Yang tidak akan ada wujudnya. Sama sekali nggak ada wujudnya. Mau bagaimanapun, mau dianggap seperti apapun, akal uqala tidak akan bisa menerima itu. Akalnya orang yang berakal, orang yang punya berakal aja nggak bakal bisa menerima itu. Contohnya yang seperti kita sebutkan atau kita sebutkan kembali, apa contoh daripada mustahil? Anak kandung itu lebih tua daripada ayah. Itu sangat mustahil. Satu lebih besar nominalnya dari dua, itu mustahil, nggak bakal ada yang bisa menerima. Yang namanya mustahil. Oke? Walan taqdira ala dzalika illa bi an tuwazzi'a awqataka wa turattiba awradaka min sabahika ila masai. Dan kamu nggak bakal pernah bisa gitu kata Imam Ghazali untuk mendapatkan untuk selalu berusaha berupaya untuk menjalankan taatan dan meninggalkan kemaksiatan itu illa apa kata Imam Ghazali sini. Walan taqdiru dzalika illa bi an tuwazzi'a awqatak. Harus kamu bagi waktumu itu.
Makanya kata para sadat al-arifin, pada saat para sadatun as-sufiyah itu mengatakan apa? Orang-orang ulama-ulama al-arifin kata, al-murid ibnu awwalit tarid. Yang dalam apa? Tanzimul waqt, itu mengatur waktu, memanage waktu itu sangat penting bagi para salikin gitu, bagi para orang-orang yang meniti jalan menuju kebenaran Allah Subhanahu wa taala, itu manage waktu itu sangat penting. Makanya banyak ulama itu lebih baik mereka kehilangan uang daripada kehilangan waktu. Karena memanage waktu itu sangat penting sekali. Kapan waktunya kita demikian, kapan waktunya demikian, itu sangat penting. Bi an tuwazzi'a awqataka wa turattiba awradaka. Namanya wiridnya harus ditertibkan juga, karena setiap penuntut ilmu itu lama ma min talibil ilm illa walahu al-wirid. Harus punya wirid. Tapi wirid apakah harus dengan berbentuk zikir? Enggak. Wirid ini adalah amalan kebaikan yang selalu diistiqomahkan, itu namanya wirid. Apakah wirid itu melulu la ilaha illallah? Apakah wirid itu melulu subhanallah? Enggak. Wirid adalah perbuatan baik yang selalu diistiqomahkan oleh seorang pelajar. Hanya seorang pelajar itu harus memiliki wirid. Karena dipertanyakan kalau misalnya tidak memiliki wirid, itu tidak memiliki amalan rahasia yang hanya dirinya dan Allah yang tahu. Itu hanya dipertanyakan itu kalau talibul ilm kalau tidak memiliki wirid. Ingat, wirid itu bukan berarti la ilaha illallah. Wah, ini Ustaz ngedukun gitu. Enggak. Wirid itu bukan berarti ada sholawat tertentu, ada ayat tertentu, ada yang harus dibaca dengan sekian. Bukan. Wirid itu adalah perbuatan baik yang selalu dilakukan terus-menerus secara kontinu oleh seorang murid. Makanya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan apa? Al-iman situn sab'una bid'atan kalau nggak salah. A'laha la ilaha illallah, adnaha imatatu adza anit thariq. Makanya iman itu kan derajatnya banyak. Yang lebih tinggi adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah adnaha, standar rendahnya itu apa? Imatatu adza anit thariq, menghilangkan kebahayaan di jalan itu juga termasuk wirid. Menyapu dengan niat untuk Allah itu juga wirid. Ibu-ibu menyusui anaknya, akhirnya tinggal daripada amalan wirid pagi dan petang misalnya. Ketika ibu-ibu memiliki kewajiban untuk menyusui anaknya, apakah dia menghilangkan wirid? Enggak, justru itu adalah wiridnya seorang ibu tersebut. Gitu. Makanya waturat tiba auradaka ini bukan berarti wirid yang harus melulu wirid zikir pagi dan petang, bukan. Wirid adalah sebuah perbuatan baik yang selalu dikerjakan secara kontinu oleh para talibul ilm, oleh para salikin, oleh para murid. Waturat tiba auradaka min sabahika ila masa. Mana harus memiliki wirid atau pekerjaan baik yang harus dia lakukan dari pagi dan petang. Fasdi ila ma yulqa ilaika min awamirillahi alaika ta'ala alaika min hinin tastayqidhu min manamika ila waqti ruju'ika ila madaja'ik. Nah, Imam Ghazali sini. Asdi ila man yulqi ilaika min awamirillahi ta'ala alaika min hinin tastayqiz. Maka harus kamu format itu. Harus kamu format fasdi ilai ila ma yulqa ilaika min awamirillah. Maka silahkan diatur gitu. Apa yang Allah perintahkan pada kamu. Min hinin tastayqiz, dari awal pertama kali kamu bangun tidur sampai kamu tidur kembali. Makanya kita dulu di pondok itu diajarkan bahwasanya pendidikan itu dari bangun tidur sampai tidur lagi ini diserap daripada senada gitu dengan Imam Ghazali. Ada salah satu instansi pendidikan kami gitu kan yang mengatakan bahwasanya kita ini diatur dari bangun tidur hingga tidur lagi. Memang benar. Memang seperti itu adanya gitu. Karena memang ahlul haq itu memang seperti itu. Waktu itu sangat benar-benar di-manage. Ahlullah, kekasih Allah itu ketika berhadapan dengan waktu, mereka lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan waktu. Karena waktu sangat berharga. Makanya di dalam buku yang lain Imam Ghazali mengatakan apa? Yang lebih jauh daripada kalian adalah masa lalu. Mau pergi pakai buruk, kalian tidak akan pernah menempuh masa lalu. Mau pergi pakai apapun, kalian tidak akan pernah bisa menembus masa lalu. Kata Imam Ghazali dalam buku yang lain. Karena waktu itu sangat berharga sekali. Nah, makanya di kisem ini, di bagian ini, di bab ini, Imam Ghazali membagi dari subbab tertentu
yang insya Allah akan kita bahas di hari Ahad yang akan datang. Untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini dulu. Inti daripada kajian hari ini adalah apa? Bahwasanya kita memiliki, ya, pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengatur waktu kita agar mengerjakan zohir dan batin ini agar bisa mencapai kepada zohirut taqwa. Yang itu yang disebut dengan qismut ta'at atau zahirut taqwa. Takwaan secara zahir dari apa? Dari perbuatan, dari ibadah, dari segala macam secara zahir. Adapun batinnya akan dibahas nanti di selanjutnya, di pembahasan selanjutnya di dalam kitab ini dikemas oleh Imam Ghazali. Yang intinya adalah untuk kita bisa mencapai zahirut taqwa dengan pasal-pasal yang akan datang, dengan subbab-subbab yang akan datang, yang pertama kali Imam Ghazali nasihatkan adalah harus kita memanage waktu kita dengan baik dan benar. Ada kalanya untuk wirid, ada untuk pokoknya segala macam itu. Pertama kali adalah memanage waktu, karena waktu itu sangat berharga bagi para pelajar, bagi para penuntut ilmu gitu. Karena mereka lebih, sekali lagi gitu kan, waktu itu sangat berharga gitu. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada ditanyakan silakan. Iya, Ustadz. Ustadz, saya kan udah umur 45 tahun, Ustadz ya. 45 tahun, Ustadz. Ya. Saya tanyakan, apakah lebih utama mana? Saya itu belajar bahasa Arab atau saya menghafalkan Al-Quran, Ustadz? Kalau saya belajar bahasa Arab terus gitu ya, pasti nanti hafalannya juga agak terbengkalai gitu, Ustadz. Kadang-kadang lupa-lupa kayak gitu. Iya, saya sekarang kan sudah semester akhir sih di Fakultas Bahasa Arab. Maunya itu, ya nggak maunya sih, ini sudah masuk di Universitas Sofal yang online dari Kairo itu. Yang setiap hari itu kan harus makan waktu yang banyak ya untuk mendengarkan suara, mendengarkan dari sehnya itu kan, perkuliahannya itu. Jadi agak kurang ada waktu gitu untuk menghafalkan Al-Quran itu, Ustadz. Seumur saya itu emangnya yang mana sih yang lebih diutamakan itu, belajar bahasa Arabnya atau menghafalkan Al-Quran, Ustadz? Menurut Ustadz ya. Kalau Ustadz Firanda itu bilang kalau umur tua itu katanya disuruh bahasa Arab aja gitu. Kalau Ustadz itu gimana? Kan ini waktunya sudah mepet ya, maksudnya mengefisienkan waktu gitu ya. Kan umur-umur segini kan sudah harus tunduk kan, kayak gitulah, sudah mendekati ajal kan, maksudnya gitu. Itu pilihannya jatuh kemana, Yus? Bismillah. Pertanyaan yang kompleks ya, dalam artian lebih baik mana di antara memilih dua perbuatan yang baik gitu. Antara belajar dengan menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran, bahkan ada yang menanyakan mana lebih baik menghafal Al-Quran daripada zikir, seperti itu. Dua perbuatan baik, tapi kita tidak bisa menafikan antara satu dengan yang lainnya. Sama ketika kita mengatakan lebih baik mana belajar bahasa Arab dengan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kalau kita lihat dari segi ke-Al-Quranannya, jelas lebih, nggak ada yang nggak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran. Sedangkan di dalam Al-Quran dikatakan di dalam Al-Quran dikatakan inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Kita akan memberikan Anda itu adalah pertanyaannya ungkapan yang sangat berat, Al-Quran gitu kan. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kita lihat Al-Quran dari segi kequranannya, tapi kalau kita lihat dari segi kebermanfaatannya gitu kan, lebih bermanfaat mana gitu kan, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran atau mempelajari bahasa Arab. Sebagaimana Al-Quran itu diturunkan dari bahasa Arab gitu kan, menggunakan bahasa Arab gitu. Maka mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab itu jauh lebih afdol jika kita ingin hidup dengan Al-Quran. Karena inti daripada Al-Quran itu apa? Agar kita bisa hidup linahya bihi, untuk kita bisa hidup dengan Al-Quran.
bukan untuk dihafalkan. Karena kalau hafal hanya sekedar hafal, ya bahkan burung beo juga bisa menghafalkan. Kalau hafal hanya sekedar hafal. Tapi apa sebenarnya yang diinginkan dari adanya Al-Quran? Mungkin zaman kita sekarang ini banyak yang mengatakan, berapa juz Anda hafal dari Al-Quran? Banyak yang mengatakan, Anda udah hafal berapa juz dari Al-Quran? Tapi ada nggak yang terbersit sejauh mana Anda hidup dengan Al-Quran? Sedikit. Jadi yang kita inginkan di masa zaman sekarang ini adalah bagaimana kita itu bisa hidup dengan Al-Quran. Dengan mempelajari makna-maknanya, mentadaburi ayat-ayatnya. Seperti itu. Maka lebih baik mana? Ya gitu, kalau yang lebih cocok bagi kita adalah ya silahkan kita belajar bahasa Arab. Dengan kita mempelajari bahasa Arab itu, pelan-pelan kita akan mendapatkan hidayah oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghafalkan Al-Qur'an. Loh, jangan kira ketika kita mempelajari bahasa Arab terus kita tidak menghafalkan Al-Quran, justru kita lebih efisien, lebih efektif itu memahami Al-Quran. Bagaimana caranya mengimplementasikan Al-Quran ketika kita sudah menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab. Allah Subhanahu Wa Taala ala wa alam. Oke, jadi bagi saya mana yang lebih penting? Lebih penting bahasa Arab. Bahkan nggak cuma untuk sekedar rekan-rekan yang sudah tua atau rekan-rekan yang sudah lanjut usia, tapi juga pentingnya bagi teman-teman kita yang bahkan masih kecil-kecil ya, umuran kayak saya ini hitungannya masih sangat muda sekali gitu. Itu ya urgensi kita sekarang adalah silakan program jangka panjangnya itu adalah menghafal Al-Quran. Tapi program terdekat itu bagaimana caranya mempelajari bahasa Arab agar apa? Agar bisa berdedikasi dengan Al-Quran. Bisa mengartikan Al-Quran, baik itu makna yang eksplisit atau makna yang implisit, makna yang zahir dan makna yang batin yang ada dalam Al-Quran itu kan mau nggak mau harus menggunakan kaidah bahasa Arab. Kalau kita tanpa ada pengetahuan bekal ilmu bahasa Arab, kita nggak akan. Kita cuma melihat Al-Quran itu hanya sekedar tulisan, atau hanya sekedar perkataan biasa. Maka dengan mempelajari bahasa Arab itu naluri seseorang itu akan dia akan tergesek gitu. Naluri seseorang itu akan mulai teratur, termanage gitu. Karena yang kami rasakan sendiri ketika jangankan membaca ayat gitu. Ketika mendengar syair Arab aja kita, wah seperti apa gitu. Syair-syair Arab itu. Sedangkan Al-Quran itu ini syair-syair yang ada. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa alam. Maka yang lebih efektif bagi kami adalah mempelajari bahasa Arab daripada menghafal Al-Quran. Tidak kita katakan menghafalkan Al-Quran itu tidak penting. Menghafalkan Al-Quran sangat penting. Tapi lagi-lagi, kalau kita lihat dari segi kebermanfaatannya, silakan kita mempelajari bahasa Arab dengan apa? Dengan sama-sama dengan tetap berupaya untuk mendedikasikan ilmu yang kita dapatkan di bahasa Arab itu untuk didedikasikan kepada Al-Quran. Tapi jangan mentang-mentang kita sudah tahu beberapa kosakata, kita sudah tahu beberapa i'rab, kita sudah tahu beberapa munasabat, terus mengartikan sendiri enggak. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah orang yang mengetahui jika kamu tidak tahu. Bahkan jika kamu ambigu, ihtimal atau ada antara keduanya, antara benar dan tidak. Bahkan ada kata yang ambigu, silahkan ditanyakan kepada orang yang mengetahui, pada pakarnya. Karena Al-Quran tidak hanya berdasarkan bahasa Arab saja untuk diartikan. Gitu. Kita juga menggunakan ilmu usulul lughah yang tadi bahasa, usulul fikih, ilmu tarikh dan segala macam. Jadi Al-Qur'an ini adalah yang sering kita dengar ya, lautan ilmu. Bahkan kitab-kitab yang ada di atas dunia ini gitu, yang ada di atas muka bumi ini itu hanya setetes dari ilmu Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala ala. Jazakallah khair Ustadz ilmunya. Masih ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak ada, kita tutup sampai di sini kajian untuk hari ini. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا نحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا
ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi